Halo semuanya, selamat datang kembali di Auli Wahyu Channel. Di video kali ini saya ingin membahas tentang keharaman rokok. Tentang keharaman rokok ini, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Tetapi menurut saya pendapat yang tepat dan benar itu adalah haram. Kenapa begitu? Ada beberapa dalil untuk menguatkan pendapat saya ini yaitu 1. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu, Quran Surat An-Nisa, ayat 29. 2. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Dapat dilihat dari dua ayat di atas, intinya jangan membunuh diri sendiri. Ini diperkuat lagi dengan pernyataan yang tertera pada bungkus rokok itu sendiri, merokok membunuhmu. Bagaimana mau terhindar dari fitnah Dajjal, yang sudah jelas di keningnya ada tulisan kafir dan sudah jelas ciri-cirinya. Sedangkan fitnah rokok masih saja dilakukan, masih saja dihisap, yang mana sudah jelas tertulis di rokok itu merokok membunuhmu, masih saja terkena fitnahnya. Apalagi rokok itu banyak menimbulkan penyakit, yaitu 1. Kanker. Merokok berhubungan erat dengan risiko berkembangnya berbagai jenis kanker, termasuk kanker paru-paru, kanker mulut, tenggorokan, esofagus, pankreas, ginjal, kandung kemih, dan beberapa jenis kanker lainnya. 2. Penyakit paru obstruktif kronik. POK. Merokok adalah penyebab utama POK, termasuk bronkitis kronik dan emfisema. POK menyebabkan kesulitan bernapas, batuk kronis, dan gejala lain yang mempengaruhi kualitas hidup. 3. Penyakit jantung. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, termasuk serangan jantung dan penyakit arteri koroner. Asap rokok merusak pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan arteri. 4. Stroke. Merokok meningkatkan risiko stroke, baik stroke iskemik, akibat sumbatan aliran darah ke otak, maupun stroke hemoragik, akibat pecahnya pembuluh darah di otak. 5. Penyakit vaskular perifer. Merokok dapat merusak pembuluh darah di seluruh tubuh, termasuk pembuluh darah kecil di kaki dan tangan, yang dapat menyebabkan kondisi seperti penyakit arteri perifer. 6. Infeksi paru-paru. Perokok memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami infeksi pernapasan, seperti pneumonia dan bronkitis. 7. Masalah kesehatan reproduksi. Merokok dapat mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita. Pada wanita, merokok selama kehamilan dapat menyebabkan masalah kesehatan pada janin. 8. Gangguan mata. Merokok berhubungan dengan peningkatan risiko katarak dan degenerasi makula, yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. 9. Gangguan gigi dan mulut. Merokok dapat menyebabkan masalah kesehatan mulut, seperti gusi berdarah, gigi kuning, dan penyakit gusi. 10. Penyakit kulit. Merokok dapat menyebabkan kerusakan kulit, penuaan dini, dan meningkatkan risiko kanker kulit. 11. Masalah kesehatan mental. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan organ fisik, merokok juga dapat mempengaruhi kesehatan mental, termasuk meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. 12. Penyakit perut dan usus. Merokok dapat meningkatkan risiko penyakit perut dan usus, seperti tukak lambung dan kanker usus besar. Dilihat dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan sudah jelas kalau merokok ini haram. Kalian perokok aktif pasti tidak menyadari bahwasanya kalian membuat orang lain menjadi perokok pasif. Yang mana dia bukan perokok tapi menghirup asap rokok yang perokok aktif keluarkan. Ada dua hal merugikan yang perokok pasif hirup. Yang pertama adalah asap rokok yang para perokok aktif keluarkan. Yang kedua adalah karbon dioksida yang kalian keluarkan bersamaan dengan asap rokok itu, atau bisa dibilang jigong kalian yang harus dihirup para perokok pasif. Jujur saja, saya memiliki istri yang kalau terkena asap rokok itu dia akan mengalami sesak napas, dadanya sakit. Jadi menurut saya para perokok aktif ini banyak sekali merugikan atau menzalimi orang lain di sekitarnya. Padahal ada hadis yang menyebutkan, tidak boleh memulai memberi dampak buruk, mudorot, pada orang lain, begitu pula membalasnya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2340. Kata Syaikh Al-Albani hadis ini syahih. Dalam hadis ini dengan jelas terlarang memberi mudorot pada orang lain dan rokok termasuk dalam larangan ini. Para dokter pun telah meneliti bahwa rokok membawa berbagai macam racun.
Bahkan hasil penelitian juga membuktikan bahwa 25 juta orang meninggal dunia dalam setahun di muka bumi gara-gara sebab utama adalah rokok. Ini menjadi bukti bahwa rokok bisa mencelakakan diri sendiri. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Dan perokok pun kalau masih ada bau rokoknya menempel pada dirinya tidak dibolehkan untuk datang sholat jamaah di masjid, karena baunya akan mengganggu kekhusyukan orang di sebelahnya. Barang siapa yang makan tanaman ini, yaitu bawang, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Hadis riwayat Bukhari nomor 853 dan Muslim nomor 561. Dari hadis ini sudah jelas, namun hadis ini tidak untuk rokok saja. Bau-bau yang menyengat seperti bawang, petai, jengkol, dan sejenisnya tidak dibolehkan untuk datang sholat berjamaah di masjid, sampai ia menghilangkan bau-bau tersebut. Ini bukan berarti keringanan bagi mereka untuk tidak datang ke masjid berjamaah. Harus menghilangkan baunya terlebih dahulu baru berangkat ke masjid untuk berjamaah. Bagaimana dengan pedagang-pedagang rokok atau yang berhubungan dengan rokok? Haram juga menjual rokok, tembakaunya, segala jenis yang berhubungan dengan itu. Ada dalil untuk memperkuat pernyataan ini, jika Allah Azza wa Jalla mengharamkan untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan pula upah, hasil penjualannya, hadis riwayat Ahmad 1/293, sanadnya Syahih kata Syekh Syuaib Al-Arnaud. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Dari hadis dan ayat di atas dapat disimpulkan, jual belinya haram, dan memproduksinya haram, tidak ada tolong-menolong dalam kemaksiatan. Mungkin itu saja video saya kali ini, apabila bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap saya upload video langsung diinfokan langsung ke kalian semua. Apabila di antara kalian saya ingin membahas sesuatu silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.